Jangan dilihat hanya ininya keluar jadi terlihat kesannya X. Tapi kita lihat komponen dari hip jointnya. Udah. Halo, saya Windy Mayang. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Apa kabar semuanya? Kali ini kedatangan pasien muda usia 13 tahun, hobi main basket yang mau diarahkan ke profesional. Wow. Nah, kebetulan ini keluhannya sprain ankle. Ini dilihat, kata orang tuanya, anaknya sering banget langganan sama yang namanya sprain ankle. Udah kemana-mana katanya sprain ankle terus sampai 1 tahun kayaknya udah capek kok kasusnya itu aja, dan memang diketahui katanya flat foot. Dan akhirnya pas dilihat kok jalan anak saya kok agak sedikit berbeda dari anak yang lain, terutama pas kelihatan lari. Ketika lari ternyata kok kakinya agak sedikit X, padahal nih ini memang terlihat keluar, ini enggak. Tapi lihat posturnya, ini kok terlihat keluar. Bisa jadi jangan terlihat dari sininya aja. Jangan dilihat hanya ininya keluar jadi terlihat kesannya X. Tapi kita lihat komponen dari hip jointnya. Ternyata hip jointnya dia lebih ke arah lateral, ke arah luar. Nah, dia seperti ini posisinya. Jadi di sini ada segmen 1, segmen 2 sama segmen 3. Di tengah-tengah aman, di sini juga tidak terdapat flat foot. Tapi dia punya kelemahan di bagian hip jointnya atau di panggulnya. Tadi udah dibenerin panggulnya. Ini juga ada ITBS. Kai, tadi apa Kai? Apa aja pas dilihat pas dibuka apa? Tadi buka iliopsoas sama quadratus lumborum GL di bagian sini. Waktu pas ini pertemuan Ini keempat, udah keempat. Ini keempat. Jadi pertama ini udah banyak banget dia Kak. Ini ada kalau katanya di sana fasciitis plantaris, ankle sprain. Sprainnya grade 2, sudah 1 tahun. Baru shin splint, TBS, punya X, BP. Ini sampai ke atas nih. Banyak banget. Jadi kalau misalkan dikemas, kebanyakan keluhan ini tuh ternyata cuma hanya 1. Ternyata ada di sini doang titiknya. Jadi kemana-mana. Nih titiknya dari sini doang sebenarnya. Ini nanti kita jadiin, kita benerin di bagian selangkangan sama pinggang. Ini nanti otomatis kakinya tuh bakal gini nih. Nih dari luar tuh ke dalam. Nah, dia bakalan begini nih posisi kakinya nanti. Nah, karena ini muter nih, dia lebih muter. Tuh. Yang belum habis kemarin kan? Iya, ini belum sempat dikerjain. Kalau kencang sakit, pelan geli. Terus gimana nih? Ada sedikit. Kamu lebih sering pegel kiri apa kanan? Kiri. Ini apa nih? Ada sakit. Nih. Aduh. Nih. Ada sakit. Dikit. Ada. Ini ngunci. Nah, udah hilang. Kita posisiin. Nah, pas diposisiin kayak otot normal. Nah, bagian ini udah dirilis ya tadi? Belum. Karena jalannya ini, bagian sini nanti PR,
bagian sini tuh ngunci dia. Coba pegangin aja, Pak. Nafas. Sekali lagi. Maaf ya. Maaf. Udah. Maaf ya. Udah. Kunci di sana. Dah. Itu yang membuat kamu jalannya nggak enak ya. Maaf ya. Sama bangkai lagi ya. Udah tinggal di ultrasound aja sama latihan. Maaf ya. Sakit rasanya tadi ngunci. Tadi ada otot yang kaku ya. Itu yang buat kamu jalan nggak enak. Jadi lari kamu itu kok agak kalah tuh sama teman-teman. Itu yang tadi udah dibuka. Sampai kamu mengejar mimpi kamu. Mimpinya pengen jadi pro nasional basket. Kakak ingetin kamu harus rajin stretching. Stretching itu penting. Walaupun mereka anak-anak, kita akan kasih paham bahwa apa yang kita kerjakan sesuai nggak dengan yang dikeluhkan. Kalau misalkan seandainya, oh iya paham, ngerti, dia larinya kurang dan lain-lain, itu akan menambah wawasannya dia dan paham tentang kinerja fisioterapi itu bagaimana. Nah, sebetulnya itu di pertemuan ketiga ini tuh sudah selesai. Nah, pertemuan keempat kita cek ulang. Kebetulan memang tidak ada keluhan di bagian selangkangan. Tapi memang ada hal yang mengganjal dari estetik ketika berjalan. Ketika dia lari, ketika dia dribbling bola itu kok kurang enak gitu dilihatnya. Dan memang ketika jalan sehari-hari anaknya agak sedikit ngangkang. Hal yang difikirkan orang tuanya ketika anaknya berjalan itu ada yang hal ganjal, tapi masih berpikir positif, kayak ya mungkin anak saya agak sedikit gemuk, kemudian pahanya agak sedikit besar, di kemungkinan seperti itu. Tapi untuk ibu-ibu di rumah, apabila punya anak yang agak sedikit jalannya kurang estetik, kurang elok, kurang oke, boleh langsung dicek ke fisioterapi. Nah, yang samping kak minta tolong dong dibongkarin tangannya, agak sedikit rumit. Oke, ini nanti di next video setelah videonya Cesta selesai diputar dan aku akan kembali lagi ke Cesta. 27, 28, 29, 30, serat. Tadi gerakan yang per Jalan. pegel tangan, nanti dibenerin tangannya. Coba tes slide kayak tadi lagi. Masih. Ya, body wall. Fokus. Pondasi. Fokus. Kamu jatuhin lawan, fokus, kontrol nafas, go. Ya, body wall. Go. Relax. Kamu harus tahan emosi. Ya. Emosionalnya harus dijaga. Santai. Kontrol. Kamu emosi, lawanmu seneng nanti. Go, good. Tidak emosi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, Hands up chest. 13. Chest. Iya. 10. Ya, sip. Good. 10.
Fokus. 30, 30, 14, 15. Simbangkan badannya, jangan jatuh ke belakang, ke depan. Ke depan, ke depan. 25, 26, 27, 28. Ya, tuh. Nih, katanya dibilangnya X sama O ya. Lihat aja mas saya X dan O kayak gini, lurus gini. Bagus. 28, 29, ya, start. Tuh, Nanti kakinya 30 detik dulu ya. 30 detik dulu ya.